Kembali lagi di episode Segaris. Udah mulai? Belum kan? Udah record. Apa? Oh. Kembali lagi di Segaris. kita bakal ngobrol. Episode agensi bisa kaya. Nah. Nih, mantap. Jadi pertanyaannya dari Bapak produser, gue mau tahu nih tadi, Dik, lu bikin agensi, emang bisa kaya? Sok-sok nangis. Bisa, tapi kita nggak tahu caranya. Pertanyaannya bisa, karena kalau nggak bisa nggak ada yang mau bikin agensi. Cuma gue nggak tahu gimana caranya. Tapi ya tergantung lagi. Jadi kan waktu tadi Bapak produser bilang kaya, tadi yang terlintas di kita langsung kayak Seberapa kaya? seberapa kaya. Jadi gimana? Ya kalau lihat dari baju gue yang ini saja. Nggak. Dika yang ini aja. Kira-kira Kaya nggak di kita nih? kaya nggak kira-kira? Aduh. Tapi memang kalau ngomongin kaya itu kan kita selalu ngomongin numbers ya. Iya. Ibaratnya lu mau tolak ukurnya nih mau digaji berapa per bulan gitu kan. Pendapatan lu mau berapa per bulan gitu. Cuma di titik ini memang waktu itu kita bangun garis temu itu mentalnya nggak mau jadi kaya. Wis. Waduh. Beneran. Waktu itu kita bangun garis temu mentalnya kita mau bantuin orang. Wis. Anjir. Mau temuin orang. Tapi waktu itu memang karena kita ini waktu itu masih muda. Kita ngelihat banyak teman-teman kita yang Anak pinter, kreatif. anak kreatif, pinter tapi Bego. kreatif tapi Nggak bisa jualan, nggak bisa dealing sama jualan. klien. Betul, nggak ada wadahnya gitu. Terus akhirnya kita bikin garis temu. That's why namanya sebenarnya awalnya garis temu. Kita jadi garis yang mempertemukan. Gokil. Cuma Realita mengatakan Tidak semua orang begitu. tetap butuh makan. betul. Tidak bisa hanya dibantu-bantu. Betul. Jadi memang waktu kita akhirnya setelah kita jalan setahun, sekarang mau ke 2 tahun. Udah lewat 2 tahun. Udah lewat 2 tahun Udah ya? lewat. Udah 2 tahun. Nah terus pertanyaannya sekarang kita kaya nggak nih? Enggak. Karena kan kita awalnya mau bantuin orang nih ya. Pertanyaan sekarang kita mau membantu orang nggak nih? Masih, cuman untuk membantu orang harus dibantu duluan. Betul. Prinsipnya adalah kayak di pesawat. Iya, Kalau dulu. mau kasih oksigen, lu Pakai dulu. pakai dulu. Gitu. Jadi apa ya? Ya secara perusahaan akhirnya kita memperbaiki macam-macam Iya sih. finance-nya kita and everything. Tapi kalau pertanyaan bisa kaya atau enggak, bisa cukup enggak? Cukup sih. Tapi setelah tahun keberapa? Iya sih. Ya cukup, tapi setelah berjuang lah. Karena kita memang awalnya memang mau bantu orang, Betul. mau ini, kayak gitu loh. Jadi setelah mungkin 2 tahun ini, ya cukup lah gitu loh untuk Cukup buat beli kaos. beli kaos yang Kaos sama putih. tiap hari. Sama kaos hitam. Gitu. Sama. Tapi mungkin ini kali ya biar video ini ada faedahnya Ada sedikit. faedahnya, oke. Buat teman-teman yang mau bikin agency, Nah. jangan cuman gegayaan, jago desain, jago foto, jago apa, tapi lu juga harus ngerti bisnis, revenue model, and everything. Nah, Betul. salah satu gue ingat waktu itu gue ngomong sama Dika ada 3 sebenarnya yang kita ngomongin di awal waktu mau bikin garis temu. Nggak tahu Dika sadar atau enggak. Tapi yang pertama kita ngomongin visi. Iya. Di kita mau perusahaannya nanti kayak gimana, bla bla bla. Yang kedua kita ngomongin culture. Di kita mau orang yang kayak apa. Iya. Yang ketiga kita ngomongin revenue model. Nah biasa ini yang orang ketinggalan nih. Dari awal kita udah agree kalau kita selalu akan terima project retainer. Jadi kita nggak Iya. terima project satuan. Baru belakangan inilah kita ada ini. Nah retainer itu sebenarnya menolong kita untuk bisa lebih stabil secara finansial. Kontrak, seenggaknya 6 bulan ke depan kita tahu kita makan apa and everything. Nah itu mungkin yang teman-teman bisa pelajarin dari apa yang kita lakukan kali ya. Mungkin kalau dari gue yang lebih awalnya sih gue memang nggak peduli ya sama kayak revenue model lah, sama apa. Cuman
mentalnya waktu itu yang bikin gua rada tenang karena gua juga nggak segitu YOLO-nya buat mempertaruhkan semuanya itu karena kita waktu itu ngambilnya retaining gitu kan. Jadi kliennya itu ibaratnya gua bisa ngukur nyawa gua nih 3 bulan, 6 bulan ke depan tuh sebesar apa buat gua bermain dengan resiko. Nah, mungkin itu juga yang membuat sampai sekarang sih mungkin satu-satunya momen ketika kita deg-degan itu COVID kemarin. 2 bulan doang tapi. 2 bulan doang tuh. Itu deg-degan mampus karena tiba-tiba ya industrinya ibaratnya perekonomiannya jatuh semuanya. Nah, itu yang membuat kita deg-degan. Cuman ya untungnya sekarang sih tidurnya udah lumayan rada tenangan gitu. Tapi deg-degan itu juga nggak ada yang dipecat, nggak ada yang potong gaji, yang potong gaji cuma kita berdua. Iya. 2 bulan. Enggak lah, kita lebih lah. 3 kayaknya. Nggak tahu deh gue. Lebih dah pokoknya. Ngelihat gaji utuh tuh kapan nih? Nggak tahu deh, lupa gue. 3 bulan 4 bulan deh, kayaknya lama deh. Iya, pokoknya lama lah. Lama ya. Bahkan gaji kita nggak sebesar, ada yang lebih besar gajinya di garis temu dari kita. Iya itu. Ya gitulah ya. Waktu momen itu. Tapi jadi kalau buat teman-teman yang lagi mau bikin agensi atau apa, juga ngomongin kayak itu, ngomongin masalah kerjaan yang mau lu ambil. Ya. Lu mau ngambilnya kerjaan yang kuantitinya banyak tapi mungkin harganya nggak besar-besar, nggak bisa ngegebuk besar, atau kerjaan yang harus di take care banget, quality-nya kayak total tapi lu nggak bisa ngambil banyak. Nah itu juga mungkin balik ke diri kalian gitu deh, agensinya lebih suka yang mana mainnya gitu. Kita sih dua-duanya ya kan, kita tamak. Waduh. Karena kita semuanya. Jadi awalnya ya kebuka nih. Tapi memang kalau kita tuh awalnya kita mainnya pikirnya yang karena kita kontrak, kita mainnya yang agak kayak ya udah deh yang agak besaran gitu biar kitanya juga ngukurnya lebih enak, main resikonya lebih enak. Tapi belakangan kita main juga sih yang rada-rada kecil, yang kontraknya lebih pendek. Itu juga sih salah satu strateginya garis temu mungkin yang sampai sekarang bisa bikin kita survive kali ya. Jadi kita mengimbangi itu jadinya sekarang lebih ya tenang lah kalau tidur gitu. Itu sih. Ya, apalagi kalau punya itu sih fixed income itu membuat kita banyak berpikir, bisa banyak napas lega sedikit untuk berpikir. Makanya garis temu bisa bikin Instagramnya kita bisa bikin podcast, kita bisa bikin kayak begini. Itu juga part of it adalah karena kita agak aman, nggak tiap hari di survival mode. Betul. Kalau tiap hari di survival mode kan bikin konten yuk, besok gaji gimana? Gaji gimana? Gitu loh kan. Makan pakai apa? Iya kan capek gitu kalau tiap bulan kayak gitu kan. Nah, memang ada kok orang-orang, tadi juga kita baru ngobrol, ada teman kita yang buat terus maunya terimanya proyekan. Iya, kayak gitu. Yang nggak apa-apa juga, cuman masalah itu tergantung lah. Cuman kalau kita lebih suka yang pasti-pasti. Iya, Terus apa ya? Oh, ngomongin tadi juga, gue mikir, tapi memang benar itu yang terjadi. Jadi yang gue baca tuh ya, gue lupa baca dari mana. Intinya tuh perut lu harus tercukupi dulu, baru lu bisa ngomongin yang lain gitu. Jadi kalau perut lu belum tercukupi, ya boro-boro mau mikirin branding, mikirin apa buat personal, karena ya memang nggak ada waktunya lah, sibuk lah nyari makan gitu. Jadi ya buat teman-teman yang lagi menggarap agensi, bentar ada pertanyaan nih. Jadi apa pesan pertanyaan baru? Oke, jadi buat teman-teman yang lagi mau garap agensi, itu mungkin hal pertamanya lu harus tahu dulu kantong lu sebesar apa buat dimainin. Terus orangnya resikonya tuh gimana, lu bisa memanage resiko dengan baik, apa risk taker atau bukan. Kebetulan di sini bapak ini lebih risk taker, gue lebih kayak ya pasti aja lah pak. Gue takut nih anjir mau dikaji apa nih anak-anak gitu. Jadi di situ juga yang kita bikin jadi mengimbangi lah di tengah, jadinya kadang-kadang kalau lagi dia ngegas, gue ngerem. Kalau gue terlalu ngerem, dia ngegas gitu. Jadi ya cari partner. Weh. Enggak, yang penting kalian yin and yang. Aduh, saling melengkapi. izin gue copot. Yang penting kalian tahu aja sih sebenarnya kayak resikonya sebesar apa buat dimainin gitu-gitulah. Ya. Tapi enak sih sebenarnya bisnis jasa sebenarnya. Karena modalnya kecil. Ya modalnya nggak besar. Sebenarnya kalau dihitung modalnya kecil, marginnya besar. Nggak taruh barang juga. Iya. Duit matinya tuh sedikit. Jadi ya kalau memang suka ya boleh. Iya. Kalau nggak suka dealing sama orang ya jangan
Jangan capek. Kalau nggak suka bikin bisnis ya freelance aja, nggak usah bikin agency gitu loh. Jadi mengukur ke apa ya kapasitas masing-masing lah, gitu. Karena ya tadi sih buat bikin agency itu kurang kalau kita cuma bisa desain, kita bisa foto atau bisa video atau bisa apa ya kurang karena namanya bikin agency kan bikin bisnis ya. Bukannya kayak lu jadi freelancer untuk mengerjakan foto dan video atau grafis segala macam, tapi kan lu ngomongin ada orang-orang yang bernaung di agensi lu, ini ada bisnisnya, ada kehidupan agensinya gimana gitu. Jadi ya banyak yang harus dipikirin selain itunya, selain kayak cuman skillnya. Jadi ada revenue model segala macam. Tapi balik lagi ke menjawab pertanyaan bikin agensi bisa kaya atau enggak, jawabannya konklusi bisa. Makanya jangan banting harga. Jangan merusak harga pasar. Jangan merusak harga pasar. Garis temu selalu dibilang mahal. Aduh, gua bingung. Karena kalian. Gue mikir sekalian. Kan kadang-kadang kan kita suka dapat lah ya kabar-kabar gitu kayak teman-teman yang lain agensi bikin price list segala macam, kita sering dapat kabar lah ya. Kadang-kadang tuh kita mikir itu mau dikasih makan apa? Ya itu anak-anaknya gimana ya cara hidupnya ya, karena menurut kita hitung-hitungan price list kita yang sekarang aja kita agak tight, belum dibilang ideal banget, belum dibilang kekurangan juga enggak gitu. Jadi ya jangan ngerusak lah ntar khusus jualannya. Iya, masa ada yang berapa kemarin 2,4 juta satu bulan. Ya ampun, Masya Allah, kasihan itu orang. Siapanya? Yang kerja. Oh, yang kerja. Apa bosnya? Tapi kan nggak apa-apa, kalau itu yang kalian suka, quantity ya nggak apa-apa juga, jalanin aja. Nah, apalagi sekarang lagi menjamur ya. Agensi lagi menjamur. Waktu kita mulai 2 tahun yang lalu nggak sebanyak sekarang sih. Sekarang banyaknya. Emang iya? Iya. Ya kehitung lah siapa-siapa aja gitu yang sekarang lumayan ada yang udah mulai, ada yang masih gitu kan. Tapi ini sih sebenarnya menurut gua kategorinya kita itu unik sebenarnya. Ini sekalian ngomong pengetahuan agensi gitu ya. Karena ada agensi yang memang skalanya pertama either dia international agency datang ke Indonesia atau dia sebenarnya agensi yang udah lama banget. Dan tiba-tiba sosial media dia bilang ya udah gua kasih klien base klien gua service itu juga gitu kan. Nah, sisanya adalah agensi-agensi kayak kita nih yang mulai dari nol, klien nggak ada klien base, nggak ada apa kayak gitu-gitu. Nah, mungkin yang kayak kita ini agak lebih rocky jalannya, lebih sedikit susah gitu. Nah, tapi melihat tadi gue bilang modal sama margin itu sangat tinggi, cuman modal begadang sama kopi sama sebat gitu kan. Jadi banyak yang mungkin sekarang bikin gitu. Gue bahkan waktu itu kita ngobrol sama satu orang yang pegang 10 klien. Satu orang anjir. Kita satu klien pegangnya bertiga, berempat, berlima. 2,5 juta kasih makan apa? Gitu. Ini satu orang bisa pegang 10 gitu. Ya kayaknya sih nggak punya kehidupan itu ya. Tapi ya kembali lagi nggak apa-apa. Tergantung orangnya gitu. Jalannya nggak harus kayak garis semu ya. Mungkin jalannya ada yang lain yang mungkin kita juga nggak tahu gitu. Nah, jadi kalau teman-teman agensi yang mau share, gue mau sharing ibaratnya gitu biar gue tahu sebenarnya lu pada tuh jalanin hari-hari agensi lu tuh gimana sih gitu. Biar gue juga ada insight sih sebenarnya ya buat anak-anak segala macam. Karena kita sebenarnya nggak tahu gitu. 1 tahun pertama tuh kita denial kalau kita agensi. Gue nggak mau ngomong kalau gue tuh agensi. 1 tahun pertama sampai akhirnya realita membuat ya udah lah ya memang kita agensi gitu. Mau gimana juga gitu kan. Tapi ya beneran, gue sama Dika tuh gak punya background agency, kita gak punya background korporat even, kita gak punya background manajemen, kita gak punya background marketing even. Semuanya ya belajar sambil belaga gila aja. Jalan gitu. Iya, belaga gila Let's go! Gitu kan. Ya itulah itu kenapa kita juga lumayan struggle dari orang kita 5, sekarang orang kita 18, tiba-tiba manajemennya harus lebih ini gitu kan. Ya makanya teman-teman boleh sharing-sharing, kita juga mau tahu gitu loh caranya gimana. Siapa tahu gue jadi dapat insight atau mungkin kita bisa berbagi insight gitu. Oke, gitu aja guys. Dika mau pacaran. Waduh. Betul.
Udah lama. Iya, Jadi udah lama. sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa kasih tahu ke kita kalian mau denger apa lagi tentang dunia peragensian atau dunia perfounderan. Ya, yang lainnya juga boleh, nggak apa-apa. Gitu. Oke? Absurd-absurd nih. Oke. See you guys. Apa nih? Oh, si garis. Bye.